Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kairum Safira. Pada video kali ini saya akan membahas pembahasan topik ke-12 dari mata kuliah Hukum Jaminan. Nah, sebelumnya puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada video kali ini. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu pembahasan topik 12, yaitu mengenai hak didahulukan atau yang disebut dengan privilege. Nah, di dalam pembahasan ini saya akan membahas dua poin. Yang pertama yaitu privilege atau hak didahulukan. Yang kedua itu saya akan membahas mengenai hak retensi. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai privilege atau hak didahulukan. Nah, segala benda debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan utang secara pribadi. Ini terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata. Jadi segala benda debitur itu, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, itu menjadi jaminan utang secara pribadi. Nah, benda-benda tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil penjualan benda-benda itu dibagi-bagi antara mereka menurut perimbangan piutang masing-masing, menurut sejumlah utangnya masing-masing, kecuali jika di antara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan pelunasannya. Nah, ini terdapat dalam pasal 1132 KUH Perdata. Hak yang didahulukan itu timbul dari privilege dan hipotek. Nah, ini terdapat dalam pasal 1133 KUH Perdata. Nah, selanjutnya, Befondrecht in Schulden adalah piutang yang diistimewakan atau privilege. Menurut ketentuan pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Nah, jadi hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa. Selain daripada itu, ternyata gadai dan hipotek itu lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Selanjutnya, hak privilege bukan hak kebendaan, namun melainkan mempunyai sifat yang sama dengan gadai dan hipotek. Jadi sebenarnya hak privilege ini bukan hak kebendaan, namun melainkan mempunyai sifat yang sama dengan gadai dan hipotek, yaitu memberikan jaminan atas piutang. Oleh karena itu pengaturannya ditempatkan bersama dengan gadai dan hipotek dalam buku 2 KUH Perdata yang sebenarnya kurang tepat. Nah, apa saja yang menyebabkan hak yang merupakan privilege ini dikatakan bukan hak kebendaan? Nah, hak privilege ini dikatakan bukan hak kebendaan karena yang pertama itu, privilege baru timbul apabila suatu benda yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang. Yang kedua, privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda. Dan yang ketiga, kreditur yang mempunyai hak privilege pun tidak dapat menyita benda jika dia tidak memegang suatu alas hak eksekutorial atau eksekusi, misalnya putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu macam-macam privilege. Nah, hak privilege mempunyai arti penting dalam hal debitur jatuh pailit atau dalam hak eksekusi harta kekayaan debitur. Dalam KUH Perdata diatur dua macam privilege. Yang pertama itu ada privilege umum dan yang kedua itu privilege khusus. Nah, yang pertama itu privilege umum, yaitu adalah hak istimewa yang tertuju pada semua benda milik debitur yang terdiri
atas 7 macam hak kebendaan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1149 KUH Perdata. Apabila kreditur mempunyai tagihan atas hak kebendaan umum sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, maka pemenuhannya maka pemenuhannya didahulukan dibanding hak-hak kebendaan lain. Apa saja ketujuh macam privilege umum itu? Nah, ketujuh macam privilege umum itu yaitu yang pertama, biaya perkara yang timbul dari penjualan barang dan biaya penyelamatan barang. Yang kedua, biaya penguburan. Yang ketiga, biaya pengobatan terakhir. Yang keempat, para buruh yang keempat, upah para buruh yang harus dibayar. Yang kelima, piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan. Yang keenam, piutang para pengusaha sekolah berasrama. Yang ketujuh, piutang anak-anak di bawah umur yang dapat ditagih. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu privilege khusus. Nah, yang tadi saya sudah menjelaskan mengenai privilege umum. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan privilege khusus. Privilege khusus yaitu yang ditujukan pada benda-benda tertentu milik debitur. Nah, privilege khusus ini terdiri atas 9 macam hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1139 KUH Perdata. Undang-undang telah menentukan benda-benda tertentu apa saja yang dapat dijadikan sarana untuk pelunasan utang tertentu debitur. Nah, kesembilan macam privilege khusus tersebut yaitu yang pertama ada biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksanaan suatu putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang. Yang kedua, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa. Yang ketiga, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Yang keempat, biaya untuk menyelamatkan barang. Yang kelima, biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayarkan kepada pekerja. Yang keenam, jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan. Yang ketujuh, upah pengangkutan dan biaya tambahan lain. Yang kedelapan, biaya yang harus dibayar kepada tukang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan serta biaya penambahan dan pengurangan sesuatu barang. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena sesuatu kesalahan dalam pekerjaan. Nah, jadi privilege khusus ini lebih didahulukan dari privilege umum. Privilege umum menentukan urutannya yang lebih dahulu disebut didahulukan pelunasannya, sedangkan privilege khusus tidak menentukan urutannya. Namun walaupun disebut secara berurutan, semuanya mempunyai kedudukan sama dalam pelunasannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua yaitu mengenai hak retensi. Nah, hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi ini merupakan hak perseorangan, namun mempunyai aspek sifat kebendaan dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak retensi. Tidak menimbulkan hak didahulukan. Kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Nah, hak retensi ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, apabila sebagian dari piutang dilunasi, maka tidak ada kewajiban pemegang hak retentor untuk menyerahkan sebagian dari benda sesuai nilai piutang yang telah dilunasi. Kedua, tidak memberikan hak memakai, tetapi hanya sebatas hak menahan saja dari hak revindikasi atau menuntut penyerahan oleh debitur. Nah, kewenangan retentor hanyalah menahan benda dan menolak penyerahan benda sebelum utang debitur dilunasi. Hak retensi ini tidak dapat dipertahankan terhadap eksekusi yang dijalankan atas perintah pengadilan. Jadi hak retensi ini tidak dapat ditahan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan. Apabila terjadi eksekusi oleh pengadilan, maka retentor berubah kedudukannya menjadi kreditur konkuren yang dijamin dari jaminan umum milik debitur berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Apabila barang yang dikuasai
yang dikuasai dengan hak retensi lepas dari kekuasaan retentor, maka berakhirlah hak retensi itu. Mungkin demikianlah penjelasan dari saya mengenai hak didahulukan atau yang disebut dengan privilege. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.